Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dengan anggota Resta Meldatia, Aliana Rulita, Dewi Oktaviana, Hudaniko Rahman, Febri, dan Hafiza Arwadiwanti. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai penilaian ranah kognitif. Sebelum itu, kami akan menjelaskan apa itu perkembangan kognitif dan penilaian ranah kognitif. Yang pertama, definisi perkembangan kognitif. Istilah kognitif berasal dari kata cognition yang sepadan dengan kata knowing yang artinya mengetahui. Dalam arti yang luas, cognition ialah perolehan, penataan, dan penggunaan pengetahuan. Perkembangan kognitif merupakan dasar bagi kemampuan anak untuk berpikir. Menurut Ahmad Susanto pada tahun 2011, kognitif ialah suatu proses berpikir, yaitu kemampuan individu untuk menghubungkan, menilai, dan mempertimbangkan suatu kejadian atau peristiwa. Perkembangan kognitif adalah tahapan-tahapan perubahan yang terjadi dalam rentang kehidupan manusia untuk memahami, mengolah informasi, memecahkan masalah, dan mengetahui sesuatu. Yang selanjutnya, faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif. Yang pertama, faktor hereditas atau keturunan. Manusia yang lahir sudah membawa potensi tertentu yang tidak dapat dipengaruhi oleh lingkungan, maka taraf intelijensinya sudah ditentukan sejak lahir. Yang kedua, faktor lingkungan. Manusia dilahirkan dalam keadaan suci seperti kertas putih yang belum ternoda dan dikenal dengan teori tabula rasa. Maka taraf intelijensinya ditentukan oleh pengalaman dan pengetahuan yang diperolehnya dari lingkungan hidupnya. Yang ketiga, ada faktor kematangan. Tiap organ, fisik maupun psikis, dikatakan matang jika telah mencapai kesanggupan menjalankan fungsinya masing-masing. Hal ini berhubungan dengan usia kronologis. Yang keempat, faktor pembentukan. Ada dua pembentukan, yaitu pembentukan sengaja atau sekolah formal, dan pembentukan tidak sengaja atau pengaruh alam sekitar. Yang kelima, ada faktor minat dan bakat. Minat mengarahkan perbuatan kepada tujuan dan merupakan dorongan untuk berbuat lebih giat dan lebih baik. Bakat seseorang akan mempengaruhi tingkat kecerdasannya. Seseorang yang memiliki bakat tertentu akan semakin mudah dan cepat mempelajarinya. Yang keenam, faktor kebebasan. Keleluasaan manusia untuk berpikir divergen atau menyebar, yang berarti manusia dapat memilih metode tertentu dalam memecahkan masalah dan bebas memilih masalah sesuai kebutuhannya. Yang selanjutnya yaitu tahapan perkembangan kognitif. Menurut Piaget, ada 4 tahapan perkembangan kognitif. Yang pertama ada tahap sensori motor. Pada rentang usia 0-2 tahun, bayi bergerak dari tindakan refleks instingtif pada saat lahir sampai permulaan pemikiran simbolis. Bayi membangun suatu pemahaman tentang dunia melalui pengkoordinasian pengalaman-pengalaman sensor dengan tindakan fisik. Yang kedua yaitu tahap pre-operasional. Pada rentang usia 2-7 tahun, anak mulai mempresentasikan dunia dengan kata-kata dan gambar-gambar. Ini menunjukkan adanya peningkatan pemikiran simbolis dan melampaui hubungan informasi sensor dan tindak fisik. Yang ketiga yaitu tahap konkret operasional. Pada rentang usia 7-11 tahun, anak dapat berpikir secara logis mengenai peristiwa-peristiwa yang konkret dan mengklasifikasikan benda-benda ke dalam bentuk-bentuk yang berbeda. Yang keempat yaitu tahap formal operasional. Pada rentang usia 11-15 tahun, anak remaja berpikir dengan cara yang lebih abstrak dan logis, dan pemikirannya lebih idealistik. Yang selanjutnya, pengertian ranah penilaian kognitif. Ranah kognitif adalah ranah yang mencakup kegiatan mental atau otak. Menurut Bloom, segala upaya yang menyangkut aktivitas otak adalah termasuk dalam ranah kognitif. Ranah kognitif berhubungan dengan kemampuan berpikir, termasuk di dalamnya kemampuan menghafal, memahami, mengaplikasi, menganalisis, mensintesis, dan kemampuan mengevaluasi. Dalam ranah kognitif itu terdapat 6 aspek atau jenjang proses berpikir, mulai dari jenjang terendah sampai dengan jenjang yang paling tinggi. Keenam jenjang atau aspek yang dimaksud adalah
Yang pertama, pengetahuan atau knowledge. Yang kedua, pemahaman atau comprehension. Yang ketiga, penerapan atau application. Yang keempat, analisis. Yang kelima, sintesis. Dan yang keenam, evaluasi. Baik, yang selanjutnya adalah ciri-ciri ranah penilaian kognitif. Aspek kognitif berhubungan dengan kemampuan berpikir, masuk di dalamnya kemampuan memahami, menghafal, mengaplikasi, menganalisis, mensintesis, dan kemampuan mengevaluasi. Nah, menurut taksonomi Bloom tahun 1980, kemampuan kognitif adalah kemampuan berpikir secara hierarki yang terdiri dari pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Nah, pada tingkat pengetahuan, peserta didik menjawab pertanyaan berdasarkan hafalan saja. Pada tingkat pemahaman, serta didik dituntut untuk menyatakan masalah dengan kata-katanya sendiri, memberi contoh untuk suatu konsep atau prinsip. Pada tingkat aplikasi, peserta didik dituntut untuk menerapkan prinsip dan konsep dalam situasi yang baru. Pada tingkat analisis, peserta didik diminta untuk menguraikan informasi ke dalam beberapa bagian, menemukan asumsi, membedakan fakta dan pendapat, serta menemukan hubungan sebab akibat. Pada tingkat sintesis, peserta didik dituntut untuk menghasilkan suatu cerita, komposisi, hipotesis, atau teorinya sendiri, dan mensintesiskan pengetahuannya. Pada tingkat evaluasi, peserta didik mengevaluasi informasi seperti bukti, sejarah, editorial, teori-teori yang termasuk di dalam judgement terhadap hasil analisis untuk membuat kebijakan. Tujuan aspek kognitif berorientasi pada kemampuan berpikir yang mencakup kemampuan intelektual yang lebih sederhana, yaitu mengingat, sampai pada kemampuan memecahkan masalah yang menuntut siswa untuk menghubungkan dan menggabungkan beberapa ide, gagasan, metode, atau prosedur yang dipelajari untuk memecahkan masalah tersebut. Dengan demikian, aspek kognitif adalah subtaksonomi yang mengungkapkan tentang kegiatan mental yang sering berawal dari tingkat pengetahuan sampai ke tingkat yang paling tinggi, yaitu evaluasi. Aspek kognitif terdiri atas 6 tingkatan dengan aspek belajar yang berbeda-beda. Keenam tingkatan tersebut yaitu tingkatan pengetahuan atau knowledge, tingkat pemahaman comprehension, tingkat penerapan application, tingkat analisis tingkat sintesis atau sintesis, tingkat evaluasi atau evaluation. Nah, tabel kaitan antara kegiatan pembelajaran dengan domain tingkat aspek kognitif sebagai berikut. Yang pertama itu pengetahuan, yaitu pengetahuan terhadap fakta, konsep, definisi, nama, peristiwa, tahun, daftar, teori, prosedur, dan lain sebagainya. Contoh kegiatan belajarnya yaitu mengemukakan arti, menentukan lokasi, mendeskripsikan sesuatu, dan sebagainya. Yang kedua pemahaman, yaitu terhadap pengertian terhadap hubungan antar faktor, antar konsep, antar data, hubungan sebab akibat, penarikan kesimpulan. Nah, contoh kegiatan belajarnya itu seperti mengungkapkan gagasan dan pendapat dengan kata-kata sendiri, membedakan atau membandingkan, serta menginterpretasi data, dan sebagainya. Selanjutnya, untuk aplikasi itu menggunakan pengetahuan untuk memecahkan masalah atau menerapkan pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contoh kegiatannya itu menghitung kebutuhan, melakukan percobaan, membuat peta, membuat model, atau merancang strategi. Nah, untuk yang analisis itu menentukan bagian-bagian suatu masalah, penyelesaian, atau gagasan dan menunjukkan hubungan antara bagian tersebut. Contoh kegiatan belajarnya seperti mengidentifikasi faktor penyebab, merumuskan masalah, mengajukan pertanyaan untuk mencari informasi, membuat grafik, atau mengkaji ulang. Untuk sintesis sendiri itu menggabungkan berbagai informasi menjadi satu kesimpulan atau merangkai berbagai gagasan menjadi satu hal yang baru. Contoh kegiatannya membuat desain, menemukan solusi masalah, menciptakan produksi baru, dan seterusnya. Nah, untuk evaluasi itu mempertimbangkan dan menilai benar atau salah, baik atau buruk,
atau bermanfaat atau tidak bermanfaat. Contoh kegiatannya, mempertahankan pendapat, membahas suatu kasus, memilih solusi yang lebih baik, menulis laporan, dan seterusnya. Contoh pengukuran ranah penilaian kognitif itu apabila melihat kenyataan yang ada dalam sistem pendidikan yang diselenggarakan, pada umumnya baru menerapkan beberapa aspek kognitif tingkat rendah, seperti pengetahuan, pemahaman, dan sedikit penerapan. Sedangkan tingkat analisis, sintesis, dan evaluasi jarang sekali diterapkan. Apabila semua tingkat kognitif diterapkan secara merata dan terus-menerus, maka hasil pendidikan akan lebih baik. Ukuran hasil belajar ranah kognitif dilakukan dengan tes tertulis. Bentuk tes kognitifnya diantaranya yaitu tes atau pernyataan lisan di kelas, pilihan ganda, uraian objektif, uraian non-objektif atau uraian bebas, jawaban atau isian singkat, menjodohkan, portofolio, dan performance. Nah, cakupan yang diukur dalam ranah kognitif adalah ingatan atau C1, pemahaman atau C2, analisis C4, sintesis C5, dan evaluasi C6. Selanjutnya pembahasan pengembangan instrumen penilaian yaitu materi fungsi untuk kelasnya kelas 10 dan semesternya semester ganjil. Kompetensi dasarnya itu menjelaskan dan menentukan fungsi, terutama fungsi linier, fungsi kuadrat, dan fungsi rasional. Secara formal yang meliputi notasi daerah asal, daerah hasil, dan ekspresi simbolik, serta sketsa grafiknya. Dari kompetensi dasar pada materi fungsi di atas, dirumuskan indikator dengan menentukan materi dan level kognitif berdasarkan taksonomi Bloom berikut ini dengan ranah kognitif yang digunakan. Untuk level 1, mengingat dan memahami. Level 2, mengaplikasikan dan menganalisis. Level 3, mengevaluasi dan mencipta. Berdasarkan kompetensi dasar tersebut, dikembangkan beberapa indikator pencapaian kompetensi atau IPK sebagai berikut. Yang pertama, menjelaskan hubungan antara daerah asal dan daerah hasil suatu fungsi linier. Yang kedua, menentukan masalah kontekstual yang dinyatakan dengan fungsi linier. Yang ketiga, menyajikan fungsi linier dalam bentuk grafik. Yang keempat, menjelaskan hubungan koefisien X kuadrat dengan grafik fungsi kuadrat. Yang kelima, menentukan masalah kontekstual yang dinyatakan dengan fungsi kuadrat. Yang keenam, menentukan grafik Y sama dengan AX min HX kuadrat dari grafik Y sama dengan AX kuadrat. Yang ketujuh, menentukan daerah asal dari fungsi rasional. Sekolah tempat uji coba yaitu SMA Negeri 1 Wai Jepara yang berlokasi di Jalan Pramuka Labuhan Ratu 1 Kecamatan Wai Jepara Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung. Kelas pelaksanaan uji coba yaitu kelas 10 IPA 5 SMA Negeri 1 Wai Jepara. Untuk link Google Form dapat dilihat dalam layar. Dan waktu pelaksanaan uji coba dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 15 November 2021. Kemudian di sini ada data hasil uji coba. Berdasarkan data hasil uji coba yang telah dilaksanakan, diperoleh data kesalahan siswa pada tiap butir soal sebagai berikut. Dapat dilihat dalam layar. Kesalahan siswa pada butir soal nomor 1 sampai 8. Kemudian selanjutnya soal nomor 9 sampai 15 dan didapat skor total masing-masing siswa. Selanjutnya kita analisis hasil uji coba. Yang pertama, uji validitas. Kriteria pengujian yaitu item dianggap valid jika nilai koefisien korelasi item pertanyaan atau R hitung lebih dari R tabel. Dan sebaliknya, jika nilai koefisien korelasi item pertanyaan atau R hitung kurang dari R tabel, maka item tidak valid.
Adapun pencarian R-tabel dari data yang digunakan yaitu R-tabel sama dengan 0,344. Hasil uji validitas dengan menggunakan SPSS diperoleh data sebagai berikut. Dapat dilihat dalam layar. Selanjutnya, penafsiran hasil uji validitas. Berdasarkan tabel pengujian validitas sebelumnya, diperoleh hasil analisis yang pertama, item 1 tidak valid karena nilai R hitung sebesar 0,143, di mana nilai ini kurang dari R tabel sebesar 0,344. Begitupun item 2 tidak valid, item 3 valid karena nilai R hitung sebesar 0,751, di mana nilai ini lebih dari R tabel sebesar 0,344. Item 4 tidak valid, item 5 valid, item 6 valid, item 7 tidak valid, item 8 valid, item 9 valid, item 10 valid, item 11 valid, item 12 tidak valid, item 13 tidak valid, item 14 valid, dan yang terakhir item 15 valid. Sehingga dapat terlihat bahwa beberapa item soal tidak valid sehingga memerlukan revisi. Di antaranya butir soal nomor 1, 2, 4, 7, 12, dan 13. Selanjutnya, uji reliabilitas. Berdasarkan 9 butir soal yang valid, dilakukan uji reliabilitas dengan kriteria pengujian yaitu jika alfa lebih dari 0,90, maka reliabilitas sempurna. Jika alfa antara 0,70 sampai 0,90, maka reliabilitas tinggi. Jika alfa antara 0,50 sampai 0,70, maka reliabilitas moderat. Jika alfa kurang dari 0,50, maka reliabilitas rendah. Jika alfa rendah, kemungkinan satu atau beberapa item tidak reliable. Berdasarkan perhitungan pada SPSS, dari 9 butir soal yang valid sebelumnya, diperoleh nilai koefisien reliabilitas sebesar 0,88, di mana nilai ini berada di antara alfa 0,70 sampai 0,90. Dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan termasuk dalam reliabilitas tinggi. Selanjutnya, uji daya pembeda. Daya beda soal adalah kemampuan suatu soal untuk membedakan antara siswa yang pandai atau berkemampuan tinggi dengan siswa yang kurang pintar atau berkemampuan rendah. Angka yang menunjukkan besarnya daya beda disebut indeks diskriminasi, yang mana berkisar antara negatif 1,00 sampai 1,00, dengan kriteria pengujian seperti pada tabel 1.1. Berikut ini kriteria pengujian seperti pada tampilan. IDB 0,0 sampai 0,20 memiliki daya pembeda lemah, IDB 0,21 sampai 0,40 memiliki daya beda sedang, IDB 0,41 sampai 0,70 memiliki daya pembeda baik, IDB 0,71 sampai 1,00 memiliki daya beda sangat kuat, sedangkan jika IDB-nya bertanda negatif, maka item soal memiliki daya beda yang sangat jelek. Berdasarkan perhitungan uji reliabilitas sebelumnya, diperoleh nilai koefisien korelasi seperti pada tabel 3.2. Seperti pada tampilan. Berdasarkan tabel 3.2, kita dapat simpulkan yaitu item 1 dengan nilai koefisien korelasi sebesar 0,143 memiliki daya beda yang lemah, sehingga soal tidak dapat digunakan. Item 2 dengan nilai koefisien korelasi sebesar negatif 1,76 memiliki daya beda yang sangat jelek, sehingga soal tidak dapat digunakan. Item 3 dengan nilai koefisien korelasi sebesar 0,751 memiliki daya beda yang sangat kuat, sehingga soal dapat digunakan. Item 4 dengan nilai koefisien korelasi sebesar 0,279 memiliki daya beda sedang, sehingga soal masih bisa digunakan dengan revisi. Item 5 dengan nilai koefisien korelasi sebesar 0,900 memiliki daya beda yang sangat kuat, sehingga dapat digunakan.
Item 6 dengan koefisien korelasi 0,719 memiliki daya beda yang sangat kuat, sehingga soal dapat digunakan. Item 7 dengan nilai koefisien korelasi sebesar 0,190 memiliki daya beda yang lemah, sehingga tidak bisa digunakan. Item 8 dengan nilai koefisien korelasi sebesar 0,715 memiliki daya beda yang sangat kuat, sehingga soal dapat digunakan. Item 9 dengan nilai koefisien korelasi sebesar 0,794 memiliki daya beda yang sangat kuat sehingga dapat digunakan. Item 10 dengan nilai koefisien korelasi sebesar 0,602 memiliki daya beda yang baik sehingga dapat digunakan. Yang selanjutnya yaitu item 11 dengan nilai koefisien korelasi 0,442 memiliki daya beda yang baik sehingga dapat digunakan. Lalu item 12 dengan nilai koefisien korelasi 0,215 memiliki daya beda yang sedang sehingga dapat digunakan dengan revisi. Lalu item 13 dengan nilai koefisien korelasi 0,185 memiliki daya beda yang lemah sehingga tidak dapat digunakan. Lalu item 14 dengan nilai koefisien korelasi 0,585 memiliki daya beda yang baik sehingga dapat digunakan. Dan yang terakhir yaitu item 15 dengan nilai koefisien korelasi 0,557 memiliki daya beda yang baik sehingga dapat digunakan. Jadi soal-soal yang dapat digunakan ialah soal nomor 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 14, dan 15, sedangkan soal yang memerlukan revisi yaitu soal nomor 4 dan 12. Dan soal yang tidak bisa digunakan ialah soal nomor 1, 2, 7, dan 13. Lalu ialah uji tingkat kesukaran. Tingkat kesukaran butir soal adalah proporsi banyaknya peserta yang menjawab benar butir soal tersebut terhadap seluruh peserta tes. Derajat kesukaran suatu butir soal dinyatakan dengan bilangan yang disebut indeks kesukaran. Rumus tingkat kesukaran ialah TK sama dengan mean dibagi skor maksimum. Kategori yang digunakan ialah seperti pada tabel tersebut. Besar P kurang dari 0,30 interpretasinya sangat sukar. Untuk 0,30 sampai dengan 0,40 sukar, 0,41 sampai dengan 0,84 sedang, 0,85 sampai dengan 0,90 mudah, lebih dari 0,90 sangat mudah. Nah, berdasarkan perhitungan di SPSS, soal tersebut diperoleh hasil sebagai berikut, ialah seperti pada tabel tersebut. Nah, dari hasil di atas dapat diinterpretasikan tiap butir soal ialah sebagai berikut, seperti pada tabel tersebut. Untuk soal nomor 1, skor maksimumnya 2, tingkat kesukarannya 0,55, interpretasinya sedang. Lalu untuk soal nomor 2, skor maksimumnya 2, tingkat kesukarannya 1,03, interpretasinya sangat mudah. Begitupun seterusnya seperti pada tabel tersebut. Jadi, pertanyaannya untuk soal nomor 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12 adalah soal yang memiliki tingkat kesukaran sangat mudah. Pertanyaan nomor 15 adalah soal yang memiliki tingkat kesukaran mudah. Pertanyaan nomor 1, 10, 11, 13, dan 14 adalah soal yang memiliki tingkat kesukaran sedang. Dan pertanyaan nomor 3 adalah soal yang memiliki tingkat kesukaran sukar. Kemudian ialah revisi butir soal. Nah, untuk revisi butir soal yang pertama ialah diketahui F sama dengan A jika B dinyatakan dengan rumus Fx sama dengan 3x min 2. Jika daerah asal A adalah A sama dengan 0, 1, 2, 3, maka daerah hasil dari fungsi F adalah, nah jawabannya ialah yang C. Lalu soal revisi nomor 2 ialah diketahui A sama dengan 1, 3, 5 dan B sama dengan 0, 8, 15, 2, 4, 3, 5. Jika jika B dinyatakan dengan Fx sama dengan x kuadrat min 1, maka daerah hasil fungsi F adalah, untuk kunci jawabannya ialah yang B. Kemudian revisi soal nomor 4, Andi mengikuti les matematika dengan biaya pokok sebesar Rp100.000 yang hanya dibayar satu kali saat pendaftaran. Lalu tiap pertemuan dikenakan biaya sebesar Rp25.000. Andi ingin membayar semua biaya les pada pertemuan KX, maka rumus fungsi Fx yang menyatakan total biaya les yang harus dibayar Andi ialah, jawabannya ialah yang C.
Kemudian nomor 7, fungsi kuadrat berikut yang grafiknya terbuka ke atas dan memotong sumbu X adalah, untuk jawabannya ialah yang B. Revisi butir soal nomor 12. Di sini diketahui persamaan grafik fungsi kuadrat Y sama dengan setengah dikali X-1 dikuadratkan ditambah 5. Nah, di sini siswa dituntut untuk dapat menentukan grafik fungsi kuadrat dari yang ada pada soal, di mana Y sama dengan setengah dikali X-1 dikuadratkan ditambah 5. Untuk revisi butir soal yang ke-13, di sini diketahui fungsi fx sama dengan 4x-7 per 3x-6. Nah, di sini siswa dituntut untuk dapat menentukan daerah asal dari fungsi fx. Untuk pilihan yang pertama, x di mana x anggota bilangan real dan x tidak sama dengan negatif 7/4. Untuk pilihan yang B, x di mana x anggota bilangan real, di mana x tidak sama dengan 0 dan x tidak sama dengan 7/4. Kemudian untuk pilihan C, x di mana x anggota bilangan real dan x ini tidak sama dengan 2. Dan untuk yang pilihan ke D, x di mana x anggota bilangan real, x tidak sama dengan 0 dan x tidak sama dengan 2. Untuk pilihan yang E, x di mana x anggota bilangan real, x tidak sama dengan 0 dan x tidak sama dengan negatif 2. Untuk jawabannya sendiri yaitu C, x di mana x anggota bilangan real dan x tidak sama dengan 2. Bab 4, penutup. Kesimpulan yang diperoleh yaitu penilaian kognitif merupakan penilaian yang dilakukan oleh guru untuk mengukur tingkat pencapaian dan penguasaan siswa dalam aspek pengetahuan yang meliputi ingatan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi. Kompetensi pengetahuan merefleksikan konsep-konsep keilmuan yang harus dikuasai oleh siswa melalui proses pembelajaran. Dalam melakukan penilaian kognitif, teknik dan instrumen yang dapat kita gunakan meliputi tes tertulis dengan menggunakan butir soal. Bentuk soal terdiri atas pilihan ganda, isian, jawaban singkat, benar salah, menjodohkan, dan uraian. Kemudian untuk tes lisan bisa dilakukan dengan bertanya langsung terhadap peserta didik menggunakan daftar pertanyaan. Kemudian untuk penugasan atau proyek dengan lembar kerja tertentu yang harus dikerjakan oleh peserta didik dalam jangka waktu tertentu. Dalam penyusunan instrumen pada kelompok ini berupa tes dalam penilaian aspek kognitif, kami menggunakan materi fungsi berupa tes pilihan ganda yang berjumlah 15 soal. Nah, dari uji coba yang dilakukan, diperoleh hasil bahwa beberapa butir soal yang kami buat tidak dapat digunakan. Nah, dari hasil uji validitas terlihat bahwa ada beberapa item soal yang tidak valid, sehingga perlu adanya revisi pada soal, yaitu nomor 1, 2, 4, 7, 12, dan 13. Sedangkan pada uji reliabilitas dari butir soal yang valid, diperoleh nilai koefisien reliabilitas atau Cronbach alpha sebesar 0,888. Dengan demikian, instrumen yang kami gunakan masuk dalam kategori reliabilitas tinggi. Nah, untuk soal-soal yang perlu direvisi sudah kita revisi sebelumnya yang telah dijelaskan. Nah, berdasarkan uji daya beda, diperoleh hasil-hasil soal yang dapat digunakan adalah soal nomor 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 14, dan 15. Sedangkan soal yang memerlukan revisi yaitu soal nomor 4 dan 12, dan yang tidak bisa digunakan yaitu 1, 2, 7, 13. Dan untuk uji tingkat kesukaran diperoleh hasil bahwa pertanyaan 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12 adalah soal yang memiliki tingkat kesukaran sangat mudah. Pertanyaan 15 adalah soal yang memiliki tingkat kesukaran mudah, dan pertanyaan 1, 10, 11, 13, 14
adalah soal yang memiliki tingkat kesukaran sedang, dan pertanyaan 3 adalah soal yang memiliki tingkat kesukaran sukar. Untuk soal-soal yang perlu direvisi sudah kita revisi, dan yang tidak bisa digunakan itu sudah kita ganti dengan soal yang memungkinkan untuk bisa kita uji coba ke siswa untuk mengukur tingkat kognitif siswa. 4.2 Saran. Diharapkan dari uraian di atas kita dapat memahami tentang penilaian kognitif dan contoh operasionalnya dengan baik dan benar.